Matahari pun menyingsing di balik indahnya pemandangan di Anambas ini. Pagi ini menjadi pagi yang begitu indah di Kabupaten Anambas. Sebagaimana hari-hari yang dilalui dengan beragam aktivitas di Tarempa ini. Tarempa merupakan sebuah pusat kota kecil di gugusan pulau-pulau di Kabupaten Anambas. Beberapa pulau besar terhampar di sini, seperti Letung, Mata, hingga Siantan, di mana tempat aku berada saat ini. Pagi ini, aku menyempatkan diri melihat beragam aktivitas di keramaian di Tarempa. Hampir semua aktivitasnya tak luput dari sektor bahari. Seperti pasar yang aku kunjungi ini, yang sudah beroperasional puluhan tahun lamanya. Di sini, semua ikan hasil tangkapan nelayan sudah dipastikan sangat segar. Mengingat ikan-ikan tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan pada hari ini. Dan sudah dapat dipastikan, jika ikan segar tentunya memiliki rasa yang jauh berbeda dengan ikan yang sudah ditaruh di dalam es. Berbagai ikan hasil tangkapan nelayan tak hanya berakhir di pasar ini saja. Namun penjualan ikan tangkap juga dijual oleh nelayan kepada penampung yang nantinya akan dikirim ke wilayah lainnya di Kepulauan Riau, seperti Bintan, Tanjung Pinang, hingga Batam. Sehingga sektor bahari pada perikanan tangkap tentunya memberikan nilai positif bagi Anambas yang memiliki surplus akan perikanan tangkap yang cukup baik untuk Kepulauan Riau. Berbicara tentang ikan tangkap yang juga merupakan konsumsi bagi sebagian masyarakat di Tarempa ini, membuatku berpikir akan sektor pengolahan yang juga memberikan dampak ekonomi bagi beberapa masyarakat. Salah satunya adalah kuliner yang merupakan olahan dari berbagai jenis produk bahari. Hal inilah yang membuatku penasaran akan pengolahan kuliner berbahan ikan di Anambas ini. Langkahku tertuju pada sebuah rumah di Tarempa ini, yang merupakan pelaku usaha dalam pembuatan kuliner berbahan ikan. Aku bertemu dengan Kak Linda. Beliau adalah sosok yang gigih dalam dunia usaha kuliner khas Tarempa ini. Ya, sebut saja dengan luti gendang, sebutan untuk makanan khas cemilan ala masyarakat Melayu di Anambas ini. Tak hanya sekedar beramah tamah, namun aku diberi kesempatan bersama Kak Linda untuk terlibat dalam proses produksi pembuatan luti gendang ini. Sebenarnya, nama asli kuliner ini adalah roti rendang. Namun, dalam pelafalan orang-orang Melayu selalu menyebut huruf R dengan pelafalan yang samar. Sehingga lama-kelamaan menjadi luti gendang, tepung yang memiliki inti dari rendang khas Melayu, yakni rendang ikan. Luti gendang ini memiliki bahan dari ikan tongkol atau ikan simbo yang biasa masyarakat Anambas sebutkan. Ikan ini tentunya harus dicuci dan dibersihkan dengan baik lalu dibakar di atas tungku untuk dilembutkan. Nah, sementara aku diberi kesempatan untuk memotong bawang yang merupakan bagian dari bumbu pembuatan sambal luti gendang ini nantinya. Setelah menunggu beberapa saat dan tekstur ikan yang dibakar tersebut menjadi lembut, maka tugasku berikutnya adalah memilah ikan dari durinya dan memisahkannya ke dalam sebuah wadah tersendiri. Proses memasak pun dimulai. Bawang yang sudah aku iris tadi dimasukkan terlebih dahulu di dalam wajan ini. Tentunya dibekali dengan minyak yang cukup untuk menggoreng. Setelah itu, diikuti dengan memasukkan sambal serta bumbu-bumbu lainnya. Dan tidak lupa untuk memasukkan daging ikan yang sudah dihaluskan tadi. Setelah sambal tersebut matang,
Maka proses selanjutnya yakni mengaduk tepung yang merupakan bahan dasar roti untuk membungkus sambal tersebut. Ya, proses ini diawali dengan memeras kelapa untuk memperoleh santan. Beberapa campuran turut dimasukkan ke dalam wadah berisi perasan santan ini, seperti ragi, mentega, telur, serta gula. Dan aku turut membantu Kak Linda mengaduk bahan luti gendang ini dengan memasukkan beberapa tepung yang kini mulai mengental di wadah ini. Tepung yang sudah dirasa mengembang tersebut akan menjadi bahan untuk membalut sambal ikan tongkol yang sudah dimasak sehari sebelumnya. Dan aku harus bangun pagi, yakni sekitar pukul 5, untuk kembali membantu Kak Linda dalam proses terakhir membuat luti gendang ini. Jadi sekarang jam 5:15 pagi hari ya, saya baru cuci tangan. Mau bantuin Kak Linda buat masukin sambal ke dalam adonannya. Nah, ini adonan ini yang baru didiamkan selama 1 malam. Ngembang deh, jadi 2 kali lipat porsi. Proses di sini merupakan proses yang terakhir, yakni memasukkan sambal ke dalam balutan tepung. Detail demi detail wajib diperhatikan agar luti yang dibuat akan lebih sempurna nantinya ketika dimasak hingga warnanya kecoklatan dan siap dikonsumsi. Beginilah keseharian Kak Linda tiap harinya dalam memproduksi luti gendang ini. Berbahan dasar ikan tongkol yang merupakan ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di Anambas. Ikan ini sendiri memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan kaya akan manfaat, seperti antioksidan, melindungi saluran pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung dan segudang manfaat lainnya. Beginilah kekayaan bahari dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini, aku belajar banyak bahwa potensi yang ada di alam ini ternyata memberikan segudang manfaat yang berarti bagi kita. Tuhan telah memberikan kita anugerah ilmu dan pengetahuan dan berbekal sumber daya alam yang memadai sebagai modal kita. Namun, hidup tak hanya tentang pemanfaatan alam yang tersedia. Tapi di sebalik itu semua, terdapat pesan bagaimana kita juga mampu bermanfaat bagi alam dan segala isinya. Kita adalah bagian dari alam. Maka, melestarikan alam dan menjaganya untuk tetap terus ada adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk generasi berikutnya. Sebuah penjelajahanku di Anambas adalah ilmu yang sangat bermanfaat, bahwa betapa indahnya negeri ini, dengan segudang potensi yang dimiliki. Bahari yang menjadi andalan negeri kini harus terus ada sampai suatu hari nanti. Tetaplah terjaga untuk hari ini. Gaungkan diri menjadi pelestari. Dari hari ini untuk generasi ke generasi, sebagai bakti untuk negeri.